Hai hai hai, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Nah, di video kali ini aku bakal kasih teori kembalinya Sim Suryon sebagai Aikyo. Seperti yang sudah kita ketahui, sosok Sim Suryon kini muncul kembali sebagai Aikyo, yaitu ibu kandung dari si kembar Sokun dan Sukyung. Namun faktanya Aikyo sebenarnya adalah Sim Suryon. Memang benar Aikyo adalah saudara kembar Sim Suryon, namun sebelumnya mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki saudara kembar. Bisa jadi mereka saudara kembar yang terpisahkan. Sim Suryon dibesarkan di keluarga kaya raya sehingga memiliki karakter yang begitu anggun dan elegan. Sementara Aikyo dibesarkan di lingkungan keluarga miskin, hingga perilakunya jauh berbeda dengan Sim Suryon. Aikyo memiliki sifat yang badas dan begitu barbar. Dan juga nih banyak orang yang berspekulasi bahwa Jodante memiliki masa lalu yang suram. Dulunya Jodante hidup dalam kemiskinan. Walaupun tidak diceritakan dengan jelas, namun kita tahu saat dulu Min Sol Ah menjadi guru private si kembar, Jodante begitu jijik saat melihat sepatu usang milik Min Sol Ah. Dia begitu membenci pada Min Sol Ah, bahkan Jodante menyuruh asisten rumah tangganya untuk membuang semua barang yang disentuh oleh Min Sol Ah. Itu menunjukkan Jodante begitu membenci kemiskinan. Bisa jadi saat Jodante belum begitu menjadi orang sukses, dia bertemu dengan Aikyo, jatuh cinta lalu menikah dengan Aikyo dan memiliki anak si kembar yaitu Sokhun dan Sukyung. Namun suatu hari dia bertemu dengan wanita yang mirip dengan Aikyo. Seperti yang kita ketahui, Sim Suryon begitu kaya raya. Bisa jadi Jodante dan Aikyo memiliki rencana untuk bisa kaya raya melalui wanita yang mirip dengannya. Akhirnya Jodante berusaha mendekati Sim Suryon. Dengan berbagai cara dia lakukan untuk bisa menikah dengan Sim Suryon yang kaya raya itu. Bahkan Jodante sampai membunuh suami pertama dari Sim Suryon. Untuk menghilangkan jejak Aikyo, Jodante menyuruh Aikyo untuk tinggal sementara waktu di Thailand. 20 tahun berlalu, namun Aikyo belum mendapat kepastian dari Jodante. Sehingga Aikyo sudah muak tinggal dengan kehidupan biasa di Thailand. Akhirnya, tanpa Jodante sadari dan tahu, Aikyo kembali ke Korea. Selama di Korea, Aikyo mencari tahu tentang gaya dan kehidupan Sim Suryon. Dia berniat akan menggantikan posisi Sim Suryon yang selama ini hidup dalam kemewahan. Nah, masih ingat kan di akhir episode Penthouse season pertama, sebelum Suryon meninggal, dia sempat bertemu dengan Logan Lee. Saat itu Logan Lee memperlihatkan foto ibu kandung si kembar yang selama ini disembunyikan identitasnya oleh Jodante. Logan Lee berhasil mencari informasi keberadaan ibu kandung si kembar. Dan masih ingat juga kan saat Sim Suryon tiba-tiba ditelepon oleh Mrs. Yang dan mengatakan bahwa Jodante sedang menyiksa si kembar. Suryon langsung bergegas untuk menemui mereka. Nah, bisa jadi saat di perjalanan Aikyo menculik Sim Suryon. Dia mengganti pakaiannya dengan pakaian dan semua yang dikenakan Sim Suryon saat itu. Niatnya untuk mengganti posisi Sim Suryon berhasil, dan saat kembali ke penthouse, justru dia menjadi korban pembunuhan Jodante, yang sebelumnya Jodante rencanakan untuk membunuh Sim Suryon. Nah, jadi yang meninggal saat itu adalah Aikyo dan bukan Sim Suryon. Dan penyerta pendukung bahwa dia adalah Aikyo, ada yang berspekulasi nih saat Sim Suryon akan menuju Hera Palace, dia masih memakai anting, dan pada saat sampai di Hera Palace dia tidak memakai anting. Nah guys, gimana nih menurut kalian? Benarkah itu? Dan tentunya masih menjadi teka-teki ya guys.
Mendengar berita kematian dirinya, Suryon akhirnya berencana untuk membalas dendam atas kematiannya. Seperti yang kita ketahui juga di akhir cerita episode ke-8 kemarin, tiba-tiba Jodante menodongkan pistol pada Na Aikyo dan berkata dia telah mengkhianatinya karena selama 2 tahun terakhir ini Jodante tidak dapat menghubunginya. Mungkin saja selama 2 tahun ini Sim Suryon mempersiapkan dirinya untuk menjadi karakter Na Aikyo. Bahkan dia menggantikan identitas dirinya sebagai Na Aikyo. Dan jelas ya, termasuk tato kupu-kupu yang ada di pundaknya, Sim Suryon membuat tato yang sama persis dengan tato yang dimiliki Na Aikyo. Dan kini hanya Logan Lila yang meyakini bahwa Na Aikyo sebenarnya adalah Sim Suryon. Jodante yang memiliki latar belakang keluarga yang miskin kini menjadi serakah akan harta kekayaan dan kekuasaan. Dan yang jadi target korban berikutnya yaitu Chon Sojin. Dia ingin mendapatkan yayasan Cheong-a untuk dapat membangun apartemen penthouse berikutnya. Nah guys, gimana menurut kalian? Kira-kira teori aku ini benar gak ya? Nah, dan kita akan tahu jawabannya di Penthouse Season 2 episode selanjutnya. Thanks for watching and bye-bye.